Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang baru bergabung, hari ini pasti akan terasa lebih berwarna jika Anda menekan tombol subscribe, juga tombol loncengnya, agar teman-teman selalu dapat update terbaru dari kisah 1001 malam. Selanjutnya kita akan menjelajah dengan mesin waktu dan kembali ke abad pertengahan, tepatnya ke daerah Timur Tengah. Bersama kita akan menyimak rangkaian kisah-kisah menarik dari legenda 1001 malam. Dengarlah wahai Ifrit, dahulu kala di sebuah negeri bernama Zauman di daratan Persia ada seorang raja bernama Raja Yonan. Beliau sangat kaya raya dan terkenal akan keberaniannya. Sayang, dia menderita penyakit kusta yang tak kunjung sembuh. Puluhan tabib telah dipanggilnya, namun tak ada satupun obat yang bisa menghilangkan kusta dari tubuhnya. Suatu hari datanglah di negeri itu seorang tabib bernama Doban. Dia sudah mendalami berbagai ilmu dari Yunani kuno sampai Yunani modern, dari Persia hingga Syria. Dia ahli dalam pengobatan maupun astrologi. Keahliannya membuat kagum tabib-tabib lainnya dan juga para ilmuwan. Ketika tabib Doban mendengar tentang penyakit yang diderita Raja Yunan, dia bermaksud untuk mencoba mengobatinya. Maka dipelajarilah kembali berbagai buku untuk mencari obat yang paling manjur. Esoknya dia menghadap Raja Yonan. Setelah memberikan penghormatan, disampaikanlah maksud kedatangannya, yaitu untuk mengobati penyakit kusta raja. Paduka, saya dengar bahwa belum ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan penyakit Paduka. Jika Paduka berkenan, insya Allah saya bisa menyembuhkan tanpa obat ataupun salep, katanya. Bagaimana caranya? Jika kau bisa menyembuhkanku, aku akan memberikan apapun yang kau mau, harta yang banyak untukmu dan anak cucumu, dan kamu akan kujadikan penasehat dan sahabat terbaikku, kata raja. Insya Allah saya bisa menyembuhkan Paduka. Besok saya akan mulai pengobatannya, kata tabib Doban. Kemudian ia memohon diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tabib Doban kemudian membuat sebuah stik bola yang diberi lubang di pegangannya. Di lubang itulah tabib Doban memasukkan obat racikannya. Kemudian ia juga membuat sebuah bola sebagai pelengkapnya. Keesokan harinya, tabib Doban kembali menghadap raja. Dia mengajak raja ke lapangan istana, kemudian memberi raja stik bola buatannya dan sebuah bola. Dimintanya raja untuk memukul bola tersebut sambil menunggang kuda. Pukullah bolanya dengan sekuat tenaga. Saat badan Paduka berkeringat, maka panas tubuh Baginda akan membuat obat yang ada di dalam stik golf ini akan merasuk ke seluruh tubuh Paduka. Setelah itu Paduka boleh kembali ke istana untuk mandi dengan air hangat. Pastikan untuk menggosok tubuh Paduka hingga bersih, lalu istirahatlah. Insya Allah besok penyakit Baginda akan sembuh, katanya. Raja Yunan lalu melakukan semua saran tabib Doban. Ketika raja terbangun keesokan paginya, dia melihat bahwa kulitnya telah halus. Tak ada tanda-tanda bahwa dia pernah menderita penyakit kusta. Kulitnya pun putih bersih tanpa noda. Raja sangat bersukacita. Dia segera memerintahkan utusan untuk menjemput tabib Doban untuk datang ke istana. Sambil berkali-kali mengucapkan rasa terima kasihnya, raja memberikan berkantung-kantung emas, lusinan pakaian-pakaian mewah, dan berbagai macam hadiah lainnya. Sesuai janjinya, raja juga mengangkat tabib Doban menjadi penasehat pribadinya dan mendudukannya di samping singgasananya. Di antara pejabat kerajaan ada seorang wazir yang menaruh benci terhadap tabib Doban. Suatu hari, sang wazir menghadap raja secara pribadi. Wahai Paduka raja yang adil, hambamu ini ingin menyampaikan sebuah nasihat untuk Paduka. Saya akan menjadi orang yang terkutuk jika tidak menyampaikannya pada Paduka, katanya. Raja terkejut mendengarnya dan bertanya, nasihat apa? Oh Paduka yang mulia, para leluhur pernah berkata, barang siapa yang tidak bisa melihat tujuan, keberuntungan tidak akan datang padanya. Dan kini saya melihat raja sedang membuat kekeliruan. Sejak ia menganugerahi seorang musuh dengan kebaikan, seorang musuh yang menginginkan kerajaan ini hancur, dia menganugerahinya kebaikan, kekuasaan, dan menjadikannya penasehat, katanya. Siapa temannya kau maksud itu? Tanya raja. Paduka, tentu saja yang saya maksud adalah penasihat Paduka, Tabib Doban, kata wazir. Dia adalah teman baikku, kata raja.
Dan dialah yang telah menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib lain. Karena dialah aku bisa menyingkirkan rasa malu yang dulu menderaku karena penyakitku. Aku tidak akan menemukan seorang sehebat dia di seluruh negeri. Tapi kenapa kau menentangnya? Aku telah memerintahkan pegawaiku untuk memberinya gaji 1000 keping emas setiap bulannya. Dan bahkan jika aku memberikan sebagian kerajaanku padanya, masih tidak akan cukup untuk mewakili rasa terima kasihku. Oh tuanku, bagaimana kau yakin bahwa dia tidak menipumu? Sesungguhnya aku mengatakan ini karena rasa baktiku padamu, kata wazir. Benarkah? Tak ada maksud lain dari perkataanmu ini, wahai wazir? Aku takut kau melakukan ini karena rasa cemburu. Jika aku mengikuti nasihatmu, aku takut aku akan menyesal seperti seorang suami yang sudah membunuh burung beonya. Bagaimana ceritanya itu, kata wazir. Begini ceritanya, kata raja. Ada seorang pria yang punya istri yang cantik, yang sangat dikasihinya. Dia tak pernah meninggalkannya walaupun sekejap. Suatu hari, karena suatu urusan penting, dia harus segera pergi jauh dari istrinya. Ia pergi ke suatu tempat di mana segala jenis burung yang dijual, dan kemudian dia membeli seekor burung beo. Burung beo ini hanya berbicara dengan baik, tetapi dia memiliki karunia untuk memberitahukan segala yang terjadi di depannya. Dia lalu membelikan sangkar dan dibawanya pulang ke rumah. Lalu dimasukkannya burung itu ke dalam kamar. Dan sebelum pergi, dia berpesan pada istrinya untuk merawat beo itu dan tetap menaruhnya di dalam kamar. Kemudian ia segera berpamitan kepada istrinya untuk berangkat ke luar kota. Sepulang dari luar kota, ia ambil burung beo yang ada di kamarnya itu dan ditanyailah burung itu apa yang telah terjadi selama kepergiannya, dan burung beo itu pun menceritakan beberapa hal yang membuat dia memarahi istrinya. Istrinya berpikir bahwa salah satu pembantunya pasti bercerita atas apa yang dilakukannya, tetapi mereka mengatakan bahwa yang bercerita adalah burung beo. Maka ia memutuskan untuk membalas dendam kepada burung beo itu. Ketika minggu depannya suaminya berangkat lagi untuk keluar kota, dia memerintahkan para pembantunya untuk memindah gilingan gandum di bawah sangkar burung dan memakainya di bawahnya. Dan kemudian ia membuang air di atas sangkar itu, sedangkan yang lain mengambil cermin dan menaruhnya di depan matanya, dari kiri ke kanan dalam cahaya lilin. Para pembantu ini melakukannya di malam hari dan melakukannya dengan sangat baik. Dan ketika keesokan harinya, sang suami bertanya kepada burung beo itu apa yang telah dilihatnya. Burung beo itu pun menjawab, "Tuan yang baik, tadi malam ada kilat, guntur, dan hujan yang mengganggu saya sepanjang malam. Saya bisa memberitahu Anda apa yang saya lihat, hanya itu saja." Sang suami pun tahu bahwa tadi malam tidak terjadi hujan dan guntur pada malam hari. Ia yakin bahwa burung beo itu tidak berbicara yang sebenarnya, sehingga ia membawanya keluar dari sangkar dan melemparkannya dengan sangat kasar hingga ia membunuhnya. Kemudian ia menyesal setelah tahu bahwa burung beo itu berbicara yang sebenarnya, dan akhirnya dia mengetahui bahwa istrinya telah berselingkuh darinya selama kepergiannya. Ketika Raja Yunan telah selesai bercerita, ia pun berkata kepada wazirnya, "Mungkin cerita ini menurutmu gak ada hubungannya, tapi tahukah kamu bahwa aku tetap akan mendengarkan nasihat dari Tabib Dauban, karena dia orangnya jujur. Aku tidak mau berbuat kesalahan seperti suami yang telah membunuh burung beo itu. Padahal burung beo itu sudah bicara yang sebenarnya." Tapi si wazir tetap bersikeras. "Tuan, kematian burung beo itu bukan hal penting, tapi ketika menyangkut kehidupan seorang raja, akan lebih baik mengorbankan yang tak berdosa daripada menyelamatkan yang bersalah. Meskipun tidak pasti, namun Tabib Dauban, saya yakin ia ingin membunuhmu. Naluri saya mendorong saya untuk menceritakan tentang kisah wazir yang dihukum." "Memangnya apa yang telah dilakukan oleh wazir," kata sang raja, "sehingga ia pantas dihukum?" "Aku akan menceritakannya pada yang mulia, jika Anda sudi untuk mendengarkan," kata wazir. Segera sang wazir pun menuturkan kisahnya. Ada seorang raja yang memiliki seorang putra pangeran dan sangat dicintainya. Raja menugaskan seorang wazir untuk menemaninya kemanapun ia pergi. Suatu hari pangeran dan wazir itu berburu ke hutan dengan ditemani serombongan kecil dari pengawal.
Tiba-tiba seekor binatang buas muncul di hadapan mereka. Wazir pun berseru kepada pangeran, "Kejar binatang itu." Maka pangeran itu pun segera mengejar binatang itu hingga tanpa disadari ia telah terpisah dari rombongannya. Binatang itu lari semakin cepat dan menghilang di tengah hutan. Saat itu barulah pangeran ini menyadari bahwa ia telah tersesat. Ia bingung mencari jalan pulang. Pangeran itu tiba-tiba melihat seorang gadis yang sedang menangis. Ia pun segera menghampirinya dan bertanya siapakah dia. "Aku adalah seorang putri raja dari India. Saat melewati hutan ini tiba-tiba aku mengantuk dan tertidur sehingga aku jatuh dari kudaku. Begitu kerasnya aku terjatuh hingga aku langsung tak sadarkan diri. Saat aku siuman, para pendampingku telah pergi dan aku tertinggal sendiri di sini," katanya. Pangeran itu merasa iba mendengarnya. Ia lalu membawanya bersama hingga beberapa saat kemudian mereka melewati sebuah reruntuhan. Gadis itu pun berkata, "Oh Tuan, izinkan aku untuk turun sebentar." Pangeran pun membantunya turun dan gadis itu segera menuju ke arah reruntuhan tersebut. Pangeran itu menunggu beberapa saat di luar, namun gadis itu tak kunjung kembali. Karena khawatir terjadi sesuatu dengannya, maka ia memutuskan untuk menyusulnya. Ketika ia masuk semakin dalam ke dalam reruntuhan, ia terkejut karena ternyata gadis itu tidak lain adalah hantu jin pemakan manusia. Ia mendengarnya berkata, "Anak-anakku, hari ini aku membawa kalian seorang pemuda yang gemuk. Bawa kemari segera, oh ibu, kami sudah tidak sabar untuk memakannya," kata jin lainnya. Pangeran gemetar ketakutan. Ia merasa tidak akan sanggup melawan dan kali ini ia pasti akan mati. Dan hantu jin wanita itu mendekati pangeran yang ketakutan. "Mengapa kau ketakutan?" katanya. "Aku memiliki musuh yang sangat aku takuti," jawab pangeran. "Bukankah kamu seorang pangeran?" tanyanya. "Iya." "Kenapa tidak kau beri saja musuhmu itu uang lalu berdamai dengannya?" tanyanya. "Dia bukan tertarik pada uangku, yang ia inginkan hanyalah nyawaku. Aku ini adalah orang yang tak percaya," jawab pangeran. "Kalau kau tidak berdaya, kenapa kau tidak berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan? Dia akan menolongmu menyingkirkan musuhmu," katanya. Pangeran pun segera berdoa, "Ya Allah, yang maha mengabulkan semua doa. Wahai Engkau yang dapat menghalau semua kejahatan, lindungilah aku dan jauhkanlah ia yang bermaksud buruk padaku, karena hanya Engkau lah yang maha kuasa." Hantu jin itu tidak bisa lagi mendengar kelanjutan doa sang pangeran, karena sebuah kekuatan gaib telah membuatnya menghilang dari hadapan pangeran. Maka pangeran pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu dan pulang ke kerajaannya. Ia melaporkan peristiwa yang telah dialaminya. Lalu raja memerintahkan untuk memberikan hukuman yang berat kepada wazir yang telah gagal melindungi putranya. "Tuanku," kata wazir kepada Raja Yunan, "kalau kau percaya pada cerita ini, kau akan mengerti bahwa suatu saat tabib itu akan mencelakakanmu. Maka jangan jadikan ia orang kepercayaanmu ataupun pendampingmu. Tuanku, jika dia bisa membuat obat yang bisa menyembuhkan paduka tanpa diminum ataupun dioles, maka sudah pasti dia pun juga bisa membunuh paduka hanya dengan menyuruh paduka mencium aroma," katanya. Raja pun tertegun dan berpikir lalu berkata, "Yang kau katakan itu masuk akal, wahai wazirku. Mungkin saja tabib Doban itu adalah mata-mata musuhku, dan ia bisa saja membunuhku dengan mudah. Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan?" tanya sang raja. "Panggil ia secepatnya, lalu bunuhlah ia. Ini untuk mencegah ia menjalankan rencana menghancurkan paduka," kata sang wazir. Raja Yunan segera memberikan perintah untuk memanggil tabib Doban. Sang tabib datang dengan sukacita dan berkata, "Semoga Allah selalu melindungimu, wahai raja. Janganlah kau memanggilku hanya untuk mengucapkan terima kasihmu lagi dan memberiku limpahan hadiah. Kini saatnya aku untuk memberikan baktiku. Katakan, wahai raja, apa yang ingin kau perintahkan padaku?" "Kau tahu kenapa aku memanggilmu?" tanya raja. "Tak ada yang mengetahui kata yang belum terucap selain dari Allah," katanya. "Aku memanggilmu untuk menyerahkan nyawamu," kata raja. Tabib Doban tersentak kaget. "Apakah kesalahanku sehingga aku harus dihukum mati?" "Ada yang mengatakan bahwa kau adalah mata-mata yang berencana membunuhku, maka aku harus membunuhmu lebih dulu," kata raja yang segera memanggil Algojo untuk memenggal kepala tabib Doban. "Ampuni aku," kata tabib Doban. "Maka semoga Allah akan mengampunimu dan jangan bunuh aku."
maka semoga Allah tidak akan mencelakakanmu. Ia mengatakannya berkali-kali seperti yang aku lakukan padamu, wahai Ifrit, tapi kau tidak mau melepaskanku dan tetap ingin membunuhku, kata si nelayan kepada Ifrit. Kemudian si nelayan melanjutkan ceritanya. Raja Yunan berkata, aku tidak akan melepaskanmu karena aku takut nanti kau akan meracuniku, yang bagimu merupakan sesuatu yang mudah, seperti kau dengan mudah menyembuhkanku. Oh, inikah balasanmu atas kebaikanku? Tanya Tabib Doban. Aku harus membunuhmu secepatnya, kata Raja Yunan. Tabib Doban merasa bahwa raja sudah bulat tekadnya, maka ia berkata, izinkan aku mengajukan permohonan terakhir, wahai raja. Baiklah, kata raja. Inikah balasanmu atas kebaikanku? Kau memperlakukanku seperti balas budinya seekor buaya, kata Tabib Doban. Buaya apa? Tanya raja. Aku tidak bisa mengatakannya padamu dengan kondisiku yang seperti ini. Tapi demi Allah, ampunilah aku dan semoga Allah mengampunimu, pinta Tabib Doban. Seorang pejabat istana memberanikan diri berkata, oh raja yang bijaksana, tolonglah pikirkan lagi. Hamba berani bersaksi bahwa tabib ini tidak pernah melakukan perbuatan yang akan menghancurkanmu. Ia bakal menyembuhkan penyakit paduka, sementara tabib lain tak bisa melakukannya. Kau tidak tahu apa-apa, kata raja. Seperti yang kubilang, dia bisa menyembuhkanku dengan mudah, maka ia pun dapat membunuhku dengan mudah. Aku hanya membela diriku, kata Raja Yunan. Tuan, kematianku sudah tidak bisa ditawar lagi dan aku menerima sebagai takdirku, kata Tabib Doban. Tapi berilah aku sedikit kelonggaran waktu, izinkan aku untuk pulang ke rumah terlebih dahulu untuk membereskan urusanku dan untuk berpamitan kepada keluargaku serta memberikan mereka amanat. Juga aku akan membereskan buku-buku pengobatanku terlebih dahulu. Aku memiliki satu buku yang sangat istimewa. Aku akan menghadiahkannya untuk paduka. Buku apa itu? Tanya raja. Buku itu berisi banyak rahasia yang tak bisa disebutkan satu persatu. Salah satunya adalah jika nanti kepalaku telah dipenggal dan kau meletakkan kepalaku di sebuah tempat, kemudian membuka 3 halaman pertama buku itu dan membaca 3 baris pertamanya, kepalaku akan menjawab apapun yang kau tanyakan, kata Tabib Doban. Raja sangat senang mendengarnya, maka ia mengizinkan Tabib Doban untuk pulang ke rumahnya dan dengan pengawalan ketat. Esoknya kebun istana telah dipenuhi oleh para pejabat termasuk seorang eksekutor yang akan memenggal kepala Tabib Doban. Tabib Doban datang menghadap dengan membawa sebuah buku tua dan sekantung bubuk putih. Dia meminta sebuah baki lalu menaburkan bubuk di atasnya. Wahai raja, ambillah buku ini. Jangan kau buka dulu sebelum eksekutor itu memenggal kepalaku. Segera letakkan kepalaku di atas baki ini. Buku ini akan menghentikan pendarahannya, lalu bukalah buku ini, katanya. Tapi untuk terakhir kalinya, aku akan katakan bahwa aku bukanlah pembunuh seperti yang kau tuduhkan. Sia-sia saja kau membela diri, kata raja, dan memerintahkan untuk segera mengeksekusi Tabib Doban. Segera setelah kepala tabib itu terpenggal, raja meletakkannya di atas baki dan kemudian membuka lembar pertama buku tersebut. Tapi halaman tersebut ternyata lengket dengan halaman berikutnya. Maka raja menjilat jarinya sehingga dia bisa dengan mudah memisahkan halaman yang lengket tersebut. Raja terus membuka halaman demi halaman, namun tidak ada satu kalimat pun yang tertulis di lembarannya. Kenapa tidak ada apapun di sini? Tanya raja kepada kepala tabib. Buka terus halamannya, kata kepala tabib. Raja kemudian membuka halaman berikutnya dan terus menjilat jarinya untuk memisahkan halaman demi halaman. Tanpa disadarinya, raja telah menjilati racun yang dengan sengaja dibubuhkan oleh Tabib Doban di buku tersebut. Semakin banyak halaman yang terbuka, semakin banyak racun yang dihisapnya. Dan ketika racun itu bereaksi, raja merasa bahwa kepalanya menjadi terasa berat. Penguasa, kata kepala Tabib Doban, waspadalah saat kau menggunakan kekuasaanmu untuk menganiaya orang yang tak bersalah. Cepat atau lambat, Allah pasti akan menghukummu atas ketidakadilanmu dan kejahatanmu. Raja pun menjerit hebat sesaat sebelum kepalanya terkulai dan ia pun tewas. Tuanku, kata Scheherazade, marilah kita kembali pada cerita nelayan yang akan melemparkan jin ifrit ini kembali ke tengah laut. Nah,
Bagaimana kisah kelanjutan dari kisah nelayan dan jin ibrit ini? Simak kelanjutan kisahnya hanya di Kisah 1001 Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.